Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah. Sering di bulan yang mulia, di bulan puasa ini kita berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Qur'an. Lalu gimana sih tuntunannya Rasulullah atau tata cara yang diajarkan oleh para ulama dalam mengkhatamkan Al-Qur'an? Yang pertama, ada yang menarik bahwasanya sebelum kita masuk kepada doa dan lain sebagainya, tata cara saat kita menghatamkan Al-Quran. Ada sebuah hadis yang menjadikan satu cara khusus dalam menghatamkan Al-Quran yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghatamkan Al-Quran sampai pada surah An-Nas, surah yang terakhir di dalam Al-Quran, iftataha minal hamdulillah, beliau melanjutkan menyambung lagi membaca suratul Fatihah, thumma qara'a minal Baqarah ila wa ulaika humul muflihun. Kemudian beliau menyambung sampai pada surah Al-Baqarah ayat kelima sampai pada wa ulaika humul muflihun. Baru setelah itu Rasulullah thumma da'a bidu'ail khatmi thumma qoma. Baru beliau kemudian membaca doa khatmul Quran. Nah, inilah yang kemudian ya, kita kenal dengan istilah al-hal al-murtahil. Amal yang paling disukai Rasulullah adalah amal yang berkesinambungan. Ketika dia selesai langsung memulai lagi. Al-hal al-murtahil namanya. Nah, itulah kemudian ulama-ulama, para masyayikh, para guru-guru kita ketika mengajarkan cara mengkhatamkan Al-Quran, tidak hanya sampai minal jinnati wan nas, shadaqallahul azim, tidak, sambung baca Fatihah sampai 5 ayat pertama pada suratul Baqarah, dari surah Al-Baqarah. Baru kemudian doa khatmul Quran. Nah, kemudian ada hal lain yang kemudian ini sangat dianjurkan bagi kita. Contoh misalkan ketika hari atau saat di mana kita mengkhatamkan Al-Quran, kita disunahkan untuk melakukan puasa. Pada saat khatam Al-Quran, kita disunahkan mengumpulkan keluarga kita, mengumpulkan saudara-saudara kita untuk berdoa bersama. Karena apa? Masyhur kita ketahui bersama bahwasanya majlis khatmil Quran, majlis di mana di situ diadakan khatam Al-Quran, yang mengamini doanya adalah 40.000 malaikat. Ini kesempatan yang luar biasa, yang sangat istimewa sekali. Boleh jadi kita dengan segala kemaksiatan yang kita lakukan, ini hijab atau penghalang kita kepada Allah menjadi sangat tebal sekali. Tapi andai kata, mudahnya beginilah, doa kita ini nggak mustajab, tapi lihat siapa yang ngaminin. Malaikat. Makhluk yang nggak pernah ngelakuin dosa, makhluk yang isinya diciptakan taat kepada Allah, 40.000 malaikat mengamin doa kita. Ini luar biasa. Nah, maka kebiasaan ulama-ulama kita, dan ini sebagian ulama di Tarim sana, ya, di Hadramaut, ini banyak yang para beliau itu mengkhatamkan Al-Quran di waktu bainal isya'ain, artinya waktu di antara maghrib dan isya. Ini menjadi turun-temurun yang memang dilakukan oleh para sahabat, para ulama, dan seterusnya. Ketika habis maghrib, para beliau ini mengkhatamkan Al-Quran, mengumpulkan baik dari anak, cucu, istri, saudara-saudara yang lain, tetangga, yuk kumpul yuk, kita doa khatmil Quran. Karena faham betul di majelis itu yang mengamini adalah 40.000 malaikat. Sekali lagi, 40.000 malaikat. Lalu masalah doanya bagaimana? Doa itu bebas. Tapi yang paling afdol adalah doa yang warid dari baginda Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama. Andai kata kemudian kita kesusahan untuk menghafalnya sambil baca, bisa. Atau kemudian kita susah untuk melafadzkan bilaghatil arabiyyah dengan bahasa Arab, ya sudah, doa dengan bahasa kita masing-masing. Doa dengan bahasa Jawa boleh, dengan bahasa Bugis juga boleh, dengan bahasa Sunda boleh, dengan bahasa Inggris juga boleh. Bebas. Tapi kalau bicara masalah afdol, adalah afdol dengan doa-doa yang pernah dilantunkan oleh baginda Nabi, oleh para ulama, dan para masyayikh kita. Ini sebagian kecil daripada adab ketika kita mengkhatamkan Al-Quran. Ingat, poin inti dari apa yang disukai Rasulullah adalah amal yang berkesinambungan. Jangan sampai sudah khatam, terus
pengumuman kemana-mana, lu saya sekarang sudah hatam Al-Quran loh 30 juz, tapi setelah itu Al-Quran ditaruh di almari, dimuseumkan. Nggak boleh seperti ini, Rasulullah nggak suka. Ya kita terus. Meskipun nanti di majelis kita hataman ini, kita tidak bisa melanjutkan membaca yang banyak, nggak apa-apa, kita mulai dari sebagian juz 1, kemudian ditambah seperti itu. Ini namanya kita tengah melakukan apa yang dikatakan Rasulullah, amal yang berkesinambungan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.